Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Lutfi. NIM saya 6203210013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang golongan usia dan olahraga. Yang pertama, jenis olahraga untuk anak dan remaja. 1. Jenis olahraga untuk anak dan remaja. Sejak usia dini, anak mulai dikenalkan pentingnya berolahraga. Manfaatnya tak lain juga untuk memperkuat tulang pada masa pertumbuhan anak. Beberapa jenis olahraga yang cocok untuk anak antara lain sebagai berikut, yaitu bersepeda, lari, berenang, dan menendang bola. Sementara itu, olahraga yang sesuai untuk rentang remaja seperti tenis, senam, yoga, bulu tangkis, basket, dan latihan aerobik. Ketika anak memasuki usia remaja, mereka telah mampu menjalani olahraga yang disertai peraturan. Selanjutnya kita masuk ke manfaat olahraga bagi kesehatan fisik anak. Yang pertama, meningkatkan lean body mass, yaitu adalah berat seluruh komponen yang ada dalam tubuh atau cairan tulang, organ, dan otot. Yang kedua, mencegah resiko obesitas. Yang ketiga, memelihara dan mengoptimalkan fungsi serta kesehatan jantung. Yang keempat, menambah kepadatan dan kekuatan tulang. Yang kelima, menguatkan otot. Yang keenam, menjaga berat badan. Dan yang ketujuh, memperlancar peredaran darah. Dan yang terakhir, mengurangi risiko penyakit diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, dan osteoporosis. Selanjutnya kita masuk ke manfaat olahraga bagi kesehatan kognitif dan mental. Yang pertama, meningkatkan daya ingat, konsentrasi, serta kemampuan fokus anak. Yang kedua, meningkatkan percaya diri. Yang ketiga, mencegah depresi. Yang keempat, mengurangi stres dan memberikan rasa bahagia. Yang kelima, membentuk karakter dan melatih kecerdasan anak. Yang terakhir, mencegah perilaku nakal dengan menyalurkan energinya saat berolahraga. Part 2. Olahraga pada orang dewasa. Yang pertama, untuk usia 20-an. Usia 20-an merupakan puncak fisik dengan waktu reaksi tercepat dan VO2 max atau volume oksigen tertinggi, yaitu tingkat maksimum tubuh memompa oksigen ke otot. Setelah puncak tertinggi, VO2 max akan berkurang hingga 1% setiap tahunnya, dan waktu reaksi ikut melambat. Namun, aktivitas fisik yang teratur dapat memperlambat penurunan ini. Membangun massa otot tanpa lemak dan kepadatan tulang pada usia ini dapat membantu tubuh tetap bugar di usia berikutnya. Usia 20-an disarankan untuk mencoba banyak olahraga yang bervariasi agar tetap menyenangkan. Jika Anda berolahraga teratur, atur waktu periodisasi dengan baik, seperti menetapkan intensitas, volume, dan jenis latihan untuk mengoptimalkan kinerja tubuh. Dan untuk usia yang bisa dibilang untuk kepala 3 atau usia 30-an, pada usia ini karir dan keluarga jadi salah satu prioritas, hingga kebutuhan dan kekuatan kardiovaskular harus tetap dijaga untuk memperlambat penurunan fisik. Pastikan postur tubuh tetap terjaga. Hindari duduk yang terlalu lama dan banyak bergerak. Orang berusia 30-an disarankan untuk latihan interval dengan intensitas tinggi mencapai 80% dari detak jantung maksimum. Atau Anda bisa berlari cepat dan bersepeda yang dilakukan dengan intensitas ringan selama 20 menit setiap hari bagi perempuan, terutama yang sudah melahirkan. Lakukan latihan dasar pinggul atau sering disebut Kegel untuk mencegah inkontinensia
Selain itu, diverifikasi program latihan agar tetap menarik seperti kelas spin dan yoga. Manfaat olahraga bagi orang dewasa. Nah, yang pertama, mencegah penyakit jantung dan stroke. Olahraga rutin setiap hari dapat membantu mencegah penyakit jantung dan stroke. Sebab olahraga akan memperkuat otot jantung, menurunkan tekanan darah, meningkatkan tingkat kolesterol, baik high density lipoprotein atau HDL, dan menurunkan kadar kolesterol jahat low density lipoprotein atau LDL, serta meningkatkan kemampuan jantung dalam mengalirkan darah. Nah, yang kedua, memperbaiki suasana hati. Ketika Anda merasa stres atau mengalami mood yang buruk setelah menjalani hari yang penuh tekanan, maka berjalan cepat selama 30 menit atau berlatih di pusat kebugaran dapat membantu memperbaiki suasana hati Anda. Olahraga dapat menstimulasi suatu zat kimia pada otak yang membuat Anda merasa lebih bahagia dan santai. Untuk selanjutnya, mengatasi stres. Penelitian terhadap efek psikologis dari olahraga mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut dapat mengurangi depresi dan meningkatkan kemampuan untuk mengatasi stres. Nah, yang terakhir, menangkal obesitas. Aktivitas fisik teratur mampu mengurangi lemak tubuh serta membangun massa otot dan meningkatkan metabolisme tubuh. Jika disertai dengan asupan nutrisi yang sesuai, olahraga dapat membantu menurunkan berat badan sekaligus mencegah obesitas sebagai pemicu berbagai penyakit. Nah, selanjutnya kita masuk ke part 3, olahraga di lanjut usia. Olahraga lanjut usia bisa dibilang dari umur 40-an sampai 60 ke atas. Nah, di sini olahraga untuk orang dengan umur 40-an, kebanyakan orang mulai bertambah berat badannya di umur 40-an. Latihan ketahanan ialah cara terbaik untuk mengoptimalkan pembakaran kalori untuk mengimbangi akumulasi lemak dan memperlambat hilangnya 3-8% massa otot tiap dekade. Latihan ketahanan selama 10 minggu dapat meningkatkan massa otot sebanyak 1,4 kg, meningkatkan metabolisme hingga 7% dan mengurangi berat lemak hingga 1,8 kg. Ini contoh latihannya. Coba angkat beban atau mulai latihan beban di gym Anda. Mulailah berlari jika Anda belum pernah melakukan sebelumnya. Dan jangan takut untuk memulai latihan dan program yang lebih intensif. Anda dapat mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan berlari daripada berjalan. Pilates dapat berguna untuk membangun kekuatan inti tubuh Anda yang melindungi Anda dari sakit punggung, yaitu biasanya dimulai dari rentang umur ini. Untuk olahraga orang dengan umur 50-an. Di dekade ini, nyeri dan sakit dapat muncul akibat kondisi kesehatan yang kronis seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung ketika estrogen menurun setelah masa menopause untuk wanita. Risiko penyakit jantung pun meningkat. Yang pertama, lakukanlah latihan kekuatan 2 kali seminggu untuk mempertahankan massa otot Anda. Latihan menahan beban seperti berjalan disarankan. Berjalanlah cukup cepat hingga laju pernapasan Anda meningkat dan membuat Anda berkeringat. Nah, cobalah hal yang berbeda. Tai Chi dapat berguna untuk keseimbangan dan relaksasi. Dan yang terakhir, olahraga untuk usia 60 ke atas. Sebagian besar orang yang sudah menginjak usia 65 tahun ke atas memang dilanjurkan mengurangi aktivitas berat, tetapi bukan berhenti begitu saja. Pasalnya, beraktivitas di masa senja memberikan sejumlah manfaat seperti keseimbangan tubuh yang lebih stabil, mencegah penyakit, hingga menjaga ketajaman mental. Olahraga atau aktivitas fisik
untuk lansia perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi manula yang bersangkutan. Anda juga dapat memulai dengan sesi konsultasi untuk memperoleh rekomendasi tipe aktivitas yang cocok dan batasan yang masih aman untuk tubuh mereka. Berdasarkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kriteria aktivitas fisik yang memenuhi kebutuhan para lansia diantaranya sebagai berikut. Nah, aktivitas fisik untuk lansia yang pertama itu durasi minimal 150 menit untuk latihan fisik, sedangkan 17 menit untuk latihan fisik berat dalam waktu seminggu. 2. Setiap praktik, Anda harus memastikan durasinya berlangsung paling sebentar 10 menit. Jika partisipan sudah terbiasa dengan durasi anjuran tadi, maka biasakan olahraga untuk lansia dalam intensitas sedang selama 300 menit atau intensitas berat selama 150 menit sepekan. Nah, yang ketiga, sebagian besar lansia mempunyai kendala dalam koordinasi tubuh sehingga membutuhkan sesi latihan keseimbangan minimal 3 kali seminggu, sedangkan untuk latihan otot minimal 2 kali seminggu. Ada banyak pilihan olahraga atau aktivitas fisik untuk lansia yang dapat dilakukan dengan kebutuhan. Untuk intensitas sedang misalnya jalan kaki jarak dekat, membersihkan rumah, bersepeda santai, naik tangga, hingga berkebun. Sementara itu, aktivitas berat meliputi berenang, tai chi, yoga, jogging, jalan cepat, menggendong anak, sampai bulu tangkis. Nah, sekianlah dari hasil penjelasan materi tentang golongan usia dan olahraga. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.